Om Swastiastu. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Sebelum itu, kita akan mengenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu ya. Yang pertama, Gusti Ayulia Widiantari, absen 4. Eko Mangriski Sastrawan, absen 9. Iwayan Janu Eka Dharma, absen 16. Ida Bagus Gede Kemenuh, absen 17. Loh Gede Sri Sintawindari, absen 19. Niloh Gede Sri Cantika Aludia Faustina, absen 25. Dan yang terakhir, Niputu Friska Ayu Damayanti, absen 32. Kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, hingga manusia mengenal tulisan. Untuk mengetahui kehidupan prasejarah, para ahli mempelajari fosil tentang bagian tubuh binatang, tumbuhan, dan manusia yang telah membatu. Kondisi lingkungan alam pada zaman prasejarah sangatlah berbeda dengan lingkungan yang ada sekarang. Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, Meganthropus palaeojavianicus adalah manusia paling purba. Yang kedua ada Homo erectus atau Pithecanthropus adalah manusia yang sudah berjalan tegak. Yang ketiga ada Homo sapiens adalah manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Ketiga kelompok manusia purba ini memiliki masa perkembangan dan migrasi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Menurut pandangan Hindu, Manu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahman atau Ide Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa pada masa Sresti atau penciptaan. Ciptaan Brahman setelah alam semesta adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, dan kemudian manusia. Manu yang disebut manusia adalah makhluk yang sempurna dengan bayu, sabda, idep yang dimilikinya. Bayu adalah tenaga yang mengantarkan manusia memiliki kekuatan atau tenaga. Sabda adalah unsur suara yang menyebabkan manusia dapat berbicara atau bertutur kata yang baik dan sopan. Idep adalah pikiran, hati, dan rasa yang menyebabkan manusia dapat berlogika. Ketiga unsur utama inilah yang menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Manusia diciptakan oleh Brahman atau Ide Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa pada masa Sresti. Hidup dan berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan alam sekitarnya. Pada zaman migrasi disebutkan ada 2 tingkatan masa, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sering disebut dengan zaman Paleolitik. Masa ini berlangsung sejak 2 tahun ribu yang lalu hingga 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu ketika manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomadein. Masa migrasi ini dilanjutkan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Zaman ini disebut zaman Moezolitik, berlangsung sejak 10.000 sampai 4.000 tahun Masehi. Di zaman Meisolitik, manusia sudah hidup di goa-goa atau di tepi pantai agak menetap. Masa Meisolitik kehidupan manusia purba menuju masa bercocok tanam, yang disebut juga masa Neolitik dan berlangsung sejak 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman perundagian disebut juga zaman logam awal atau kehidupan masa perundagian yang berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad 4 Masehi. Sejak zaman logam awal, manusia mulai mengenal pembuatan alat-alat logam seperti neraca, kapak, perunggu, bejana, gepeng, dan perhiasan.
Hasil kebudayaan yang pertama kapak genggam, yang kedua kapak perimbas, lalu ada alat-alat dan tulang dan tanduk binatang. Yang pertama ada serpihan, yang kedua ada kapak Sumatera, yang ketiga ada Kejogenmodinger, yang keempat ada Abrissousse-Roche, yang kelima ada batu pipisan, yang keenam ada kapak persegi. Yang pertama, zaman batu tua atau Palaeolitikum. Berdasarkan tempat penemuan, maka budaya ini lebih dikenal dengan sebutan kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Kebudayaan Paleolitikum itu pendudukannya adalah Pithecanthropus erectus, yaitu manusia pertama dan manusia tertua yang menjadi penghuni Indonesia. 2. Zaman Batu Madya atau Mesolitikum. Peninggalan atau bekas kebudayaan Indonesia zaman Mesolitikum banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Kehidupan masih dari berburu dan menangkap ikan, tetapi sebagian besar mereka sudah menetap sehingga diperkirakan sudah mengenal bercocok tanam walaupun masih sangat sederhana. 3. Zaman Batu Baru atau Neolitikum. Zaman ini merupakan zaman yang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan, sehingga pada zaman itu terdapat dasar-dasar kehidupan. Berdasarkan alat-alat yang ditemukan dari peninggalan zaman Neolitikum yang bercorak khusus dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. 4. Zaman logam. Zaman logam dalam sejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak terkenal adanya zaman tembaga, sehingga setelah zaman Neolitikum langsung ke zaman perunggu. 5. Zaman batu besar. Zaman ini berkembang pada zaman logam, namun akarnya terdapat pada zaman Neolitikum. Disebut zaman Megalitikum karena kebudayaan menghasilkan bangunan batu atau barang-barang yang besar. Bentuk-bentuk peninggalan adalah menhir, dolmen, sarcophagus, lesung, kubur, punden, arca-arca. Sejarah agama Hindu di dunia. Untuk pertemuan kalinya, agama Hindu melalui perkembangan di lembah sungai Sindhu di India. Di lembah sungai ini para resi menerima wahyu dari Sang Hyang Widi yang dia abadikan keadaan bentuk kitab suci. Bentuk kitab suci Weda. Agama Hindu sering disebut dengan sebutan Sanatana Dharma atau bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran abadi, dan Paidika Dharma pengetahuan kedengaran. Agama ini merupakan sebuah agama yang berasal dari anak India. Agama ini merupakan lanjutan dari anggota Weda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran Arya. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata Sindhu atau bahasa Sanskerta. Pada awalnya, kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah Sungai Sindhu. Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi ketika beberapa kitab dari Weda dilengkapi oleh para Brahmana. Zaman munculnya agama Buddha, nama agama Hindu lebih dikenal dengan sebutan sebagai ajaran Weda. Sanatana Dharma adalah nama sebelum nama Hindu diberikan. Kata Sanatana Dharma bermakna kebenaran yang kekal abadi dan jauh belakangan setelah ada agama-agama lainnya, barulah ia diberi nama untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sanatana Dharma pada zaman dahulu dianut oleh masyarakat di
sekitar lembah sungai Sindhu. Penganut Weda ini disebut oleh orang-orang Persia sebagai orang Hindu, sehingga sampai sekarang penganut Sanatana Dharma disebut Hindu. Agama Hindu adalah suatu kepercayaan yang didasarkan pada kitab suci yang disebut Weda. Weda diyakini sebagai pengetahuan yang tanpa akhir dan juga dipercayai keluar dari nafas Tuhan bersamaan dengan terciptanya dunia ini. Pembicaraan mengenai India berarti adalah pembicaraan yang bercabang-cabang. Dipandang dari sudut etiologi, India adalah tanah yang beraneka penduduknya, dan akibatnya orang dapat melihat kebudayaan yang beraneka pula. Penduduk India pada zaman itu terkenal dengan sebutan bangsa Dravida. Mula-mula mereka tinggal tersebar di seluruh negeri, tetapi lama-kelamaan tinggal di sebelah selatan dan memerintah negerinya sendiri. Mereka di sebelah utara hidup sebagai orang taklukan dan bekerja pada bangsa-bangsa yang merebut negeri itu. Mereka adalah bangsa yang berkulit hitam dan berhidung pipih, berperawakan kecil, dan berambut keriting. Nama India diambil dari sungai Indu. Perkataan Indus dan Hindu keduanya berarti bumi yang terletak di belakang sungai Indus, dan penduduknya dinamakan orang-orang India atau orang-orang Hindu. Antara 2000 dan 1000 tahun sebelum Masehi masuklah kaum Arya ke India dan dari sebelah utara. Bangsa Arya memisahkan diri dari bangsanya di Iran dan yang memasuki India melalui jurang-jurang di pegunungan Hindu Kush. Bangsa Arya ini telah memerangi kerajaan-kerajaan yang didirikan bangsa berkulit kuning di India dan berhasil mengalahkan sebagian dari mereka serta menjadikan kawasan-kawasan yang dikalahkannya sebagai wilayah yang tunduk di bawah pengaruh mereka. Dari bangsa Arya terbentuk golongan ahli-ahli agama atau Brahmana dan golongan prajurit atau ksatria. Bangsa Turan terbentuk pula golongan saudagar dan ahli-ahli tukang atau waisya. Selanjutnya bangsa Arya pun terbentuk dari kalangan orang-orang golongan keempat, yaitu golongan pesuruh dan hamba sahaya atau Sudra. Hindu adalah yang tertua di antara agama-agama yang ada. Penyebarannya meliputi kebanyakan atau semua orang India. Buku Hinduisme telah menerangkan bahwa Hinduisme itu adalah suatu agama dalam pengertiannya yang sangat luas. Penduduk asli lembah sungai Indus adalah bangsa Dravida yang berkulit hitam. Di sekitar sungai itu terdapat dua pusat kebudayaan, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Mohenjo-daro dan Harappa, ditemukan beberapa peninggalan yang menunjukkan mengandung nilai-nilai ajaran agama Hindu. Di antara penemuan yang dimaksud adalah arca manusia berkepala 3 bertangan 4, berdiri dengan kaki kanan dan kaki kirinya terangkat ke depan. Materai yang berisi hiasan burung elang yang sedang mengembangkan sayapnya, kepalanya menghadap kiri atas, di atas kepalanya terhiasan ular. Materai yang bergambarkan orang yang duduk bersila, bermuka 3, bertanduk 2, hiasan kepalanya meruncing di atas, dan dikelilingi oleh para binatang seperti gajah, lembu, harimau, dan badak. Bangunan rumah yang sudah memiliki tata ruang dan tata letak yang sangat baik. Arca orang tua yang berjanggut mempergunakan jubah, serta arca seorang wanita yang berbentuk badannya agak gemuk. Permainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Sandal yang terbuat dari kaca. Perkembangan agama Hindu di dunia. India telah dikenal oleh berbagai bangsa di dunia. Mohenjo-daro dan Harappa adalah kota yang didiami oleh bangsa Dravida sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya datang
menyerang dan menghancurkan hasil-hasil kebudayaannya. Pencampuran kebudayaan terjadi dan akhirnya muncullah kebudayaan Weda. Perkembangan agama Hindu di India berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Rentang waktu yang sangat panjang itu memungkinkan bila sejarah perkembangannya dikelompokkan menjadi 3 fase. Yang pertama ada zaman Weda, yang kedua ada zaman Brahmana, yang ketiga ada zaman Upanishad. Zaman Weda pada tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Zaman ini muncul kitab suci Weda yang isinya kumpulan dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang diterima oleh para maharsi. Maharsi penerima wahyu Tuhan yang masa itu adalah orang-orang suci yang dapat berhubungan langsung dengan ide Sang Yang Widiwasa yang Tuhan Maha Esa. Maharesi penerima wahyu, beberapa di antaranya dikenal dengan sebutan Sapta Resi penerima wahyu, yaitu Maharesi Gratsamada, Wiswamitra, Warmadewa, Arti Bharadwaja, Wasitwa, dan Kanwa. Selain Sapta Resi penerima wahyu Tuhan, juga ada disebutkan 23 Maharesi lainnya. Maharesi Vyasa mengkodifikasi kitab-kitab Weda menjadi Caturveda Samhita, dibantu oleh 4 siswanya yaitu 1. Maharesi Paila, yang disebut juga Maharesi Puhala, sebagai penyusun kitab suci Rigveda Samhita. 2. Maharesi Vaisampayana, sebagai penyusun kitab suci Yajurveda Samhita. 3. Maharesi Jaimini, sebagai penyusun kitab suci Samaveda Samhita. 4. Maharesi Sumantu, sebagai penyusun kitab suci Atharvaveda Samhita. Maharesi Vyasa juga berjasa menyusun kitab Purana, Mahabharata, Bhagavad Gita, dan kitab Brahma Sutra. Pada zaman Weda, pemujaan terhadap para dewa suatu kekuatan yang nyata, yang dipuja dengan nyanyian yang sangat indah disertai dengan pengsajian yang dipersembahkan kepadanya. Bertujuan untuk memohon anugerah agar kehidupan seseorang menjadi sejahtera, baik lahir maupun batin. Keberadaan hukum alam yang disebut Rita sangat dipercaya pada zaman Weda. Hal itu dapat dibuktikan dari doa-doa yang dipanjatkan kepada para dewa. Banyak berhubungan dengan hal-hal keduniawian. Dewa-dewa pada zaman Dewa. Pertama ada Dewa Agni, kedua ada Dewa Indra, ketiga ada Dewa Rudra, dan keempat ada Dewa Waruna. Pengertian dewa-dewa pada zaman Dewa. Dewa Agni. Dewa Agni sering disebut sebagai putra Dewa Langit dan Bumi. Dewa Agni adalah keturunan air, yang namanya sering dihubungkan dengan Dewa Indra. Dalam pelaksanaan upacara keagamaan, Dewa Agni dipandang sebagai pendamping para pendeta. Kependetaan adalah karakter yang paling menonjol dari Dewa Agni. Oleh karena itu, beliau dipandang sebagai pendeta yang besar, yang mengetahui semua rincian upacara, maha bijaksana, dan mengetahui segalanya. Beliau selalu dipanggil dengan sebutan Yata Dewa, yang artinya mengetahui semua yang lahir. Dewa Indra. Dewa Indra lebih dikenal sebagai dewa perang. Maka dari itu, Dewa Indra disebut Tripuramdara atau Tripuramtaka. Dalam kitab Purana dikisahkan bahwa beliau disebut sebagai Dewa Kayangan atau surga. Kendaraan Dewa Indra adalah seekor gajah Airwata dan istrinya bernama Sanci atau Indriani. Keberadaannya banyak dikisahkan dalam kitab Ityasa dan Purana. Selanjutnya ada Dewa Rudra. Dewa Rudra diidentikan dengan Dewa Siwa atau Siwa Rudra. Karakternya nampak angker dan menakutkan, namun hatinya lembut dan maha mengasihi. Beliau adalah dukunnya para dukun yang memiliki jenis-jenis pengobatan. Julukan Jalasabesaya atau pemilik obat yang sejuk. Dewa Rudra juga disebut dengan Triambaka, Kapardin, dan 8 aspek dari Rudra. Dewa Waruna. Dewa Waruna disebut juga Baruna. Kata Waruna berasal dari kata Var yang berarti melindungi dari segala penjuru.
Istri Waruna bernama Waruni, yang tinggal di Istana Mutiara Dewa Waruna adalah penguasa hukum alam yang disebut Tirta. Nama lain dari Waruna adalah Praseta, Jalapati, Yadapati, Amburaja, dan Pasi. Zaman Brahmana. Kata Brahmana berarti penjelasan atau ekspresi dari seseorang pendeta yang cerdas dan bijaksana dalam hal ilmu upacara. Munculnya zaman Brahmana ditandai dengan terbitnya Kitab Brahmana. Kitab Brahmana banyak memuat tentang upacara, tata cara melaksanakan upacara keagamaan. Materi pokok dari dibicarakan dalam Kitab Brahmana adalah tentang upacara yatnya yang meliputi arti yatnya, persyaratan yatnya, dan kekuatan gaib yang ada dalam upacara yatnya. Untuk memudahkan pelaksanaan upacara yatnya, maka dibuatlah kitab-kitab penuntun yang disebut Kalpa Sutra. Kitab Kalpa Sutra bersumber dari Kitab Brahmana dan dimaksudkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap orang yang telah berumah tangga dan bermasyarakat. Menurut isinya, Kitab Kalpa Sutra dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Srauta Sutra. Kitab ini memuat tentang penjelasan tata cara persembahyangan Agnihotra dan tata cara persembahyangan Dasa Purnamas, yaitu persembahyangan yang dilakukan pada hari purnama dan tilem atau bulan mati. Kriya Sutra. Kitab ini memuat tentang pokok-pokok ajaran tata upacara penyucian atau sangaskara yang wajib dilakukan oleh mereka yang telah berumah tangga, mulai dari upacara Garbhasadana Samskara sampai dengan upacara Antyesti Samskara. Sesungguhnya kitab Kriya Sutra merupakan kitab pelaksanaan upacara yajna yang kanista dalam lingkungan keluarga. Dharma Sastra. Kitab ini memuat tentang pokok-pokok ajaran agama Hindu yang berhubungan dengan hukum, adat kebiasaan, hak dan kewajiban, sosial politik, ekonomi, dan upacara agama lainnya dengan penekanan pada pelaksanaannya. Sulwa Sutra. Kitab ini memuat penjelasan tentang pokok-pokok aturan tata bangunan. Di samping itu juga memuat tentang ukuran membuat altar yang ada kaitannya dengan kebutuhan upacara sebagaimana termuat dalam kitab Srauta Sutra. Pelaksanaan upacara yajna pada zaman Brahmana selalu disertai dengan mantra-mantra catur Weda Shruti yang dirapalkan oleh para pendeta. Pendeta yang khusus bertugas merafalkan Rigweda disebut dengan nama Hotri. Untuk Sama Weda disebut dengan Udgatri. Untuk Yajurweda disebut dengan Adwaryu. Sedangkan pendeta yang merafalkan kitab Atharwa Weda disebut dengan nama Brahmana. Sedangkan kehidupan masyarakat pada zaman Brahmana terbagi kelompok yang disebut dengan istilah catur asrama, yaitu Brahmacari, Grahastha, Vanaprastha, dan Samyasin. Keempat sistem inilah yang digunakan sebagai penuntun umat untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Manusia pada zaman Brahmana dipandang makhluk yang paling utama di bumi, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu nama dan rupa. Nama adalah unsur-unsur rohani yang menentukan hidup. Terdiri dari cita, budi, ahamkara, manas, indriya, indan, atman. Rupa adalah bagian yang bersifat fisik, yaitu daging, tulang sumsum, rambut, kulit, dan sebagainya. Dalam kenyataan hidup ini dikemukakan dengan beberapa contoh sebagai berikut. Wajah disamakan dengan bumi, suara disamakan dengan api, mata disamakan dengan matahari, telinga disamakan dengan penjuru alam, nafas disamakan dengan bulan. Sebagai asas alam disamakan dengan angin, dan akal disamakan dengan bulan.
Alam semesta dipandang sebagai Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, sedangkan yang dipandang sebagai asas kehidupan alam akhirat pada zaman Brahmana dikatakan ada dua macam, yaitu alam nenek moyang atau alam pitara dan alam para dewa yang disebut dengan surga. Bagi mereka yang berbuat baik dan melakukan yatnya sesuai dengan kitab suci, setelah mereka meninggal dunia mencapai surga. Sedangkan mereka yang berbuat baik dan perbuatan buruknya seimbang dilahirkan kembali ke dunia ini. Demikianlah ajaran keyakinan mengenai adanya Brahman, Atman, Karma, Punarbawa, dan Moksa sesungguhnya telah ada pada zaman Brahmana dan kemudian mendapat penyempurnaan pada zaman Upanishad. Zaman Upanishad. Pada zaman Upanishad, perkembangan agama kita dimulai dari dataran tinggi dekat di lembah Sungai Gangga yang penduduknya bermata pencarian sebagai pedagang. Cara pendalaman ajaran agama dengan berdiskusi seperti itu disebut Upanishad. Fase perkembangan filsafat Hindu pada masa itu disebut dengan zaman Upanishad. Pandangan yang mendalam ajaran Upanishad adalah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bermacam-macam ini dilahirkan dari satu asas, satu realitas tertinggi yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat ditangkap oleh manusia, tetapi melingkupi segala yang ada di alam semesta ini. Itulah yang disebut dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Brahman memiliki sifat Satchita Ananda yang artinya keberadaan, kesadaran, dan kebahagiaan. Dari ungkapan ini memberikan pada kita bahwa Brahman adalah satu-satunya realitas yang mutlak yang meliputi segala yang ada, yang sadar, dan bersifat rohani. Atman yang ada dalam tubuh manusia dilapisi oleh lapisan sat yang disebut Pancamaya Kosa. Unsur-unsur Pancamaya Kosa. Adapun unsur-unsur Pancamaya Kosa, yang pertama, Annamaya Kosa, itu adalah lapisan badan jasmani yang berasal dari makanan. Yang kedua, Pranamaya Kosa adalah lapisan badan yang berasal dari prana atau energi. Yang ketiga, Manomaya Kosa, itu adalah lapisan yang berasal dari alam rasa dan pikiran. Yang keempat, Wijnana Maya Kosa adalah lapisan badan yang berasal dari alam kesadaran. Dan yang kelima, Ananda Maya Kosa adalah lapisan badan yang berasal dari kesadaran yang membahagiakan. Disinilah Atman dinyatakan berada dalam alam yang sejati, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam zaman Upanishad selanjutnya dinyatakan bahwa Atman itu sesungguhnya adalah Brahman yang dibatasi oleh sarana tambahan berupa tubuh. Ajaran karma berakar pada ajaran Reta yang ada pada zaman Weda. Reta adalah hukum alam semesta zaman Brahmana. Disamakan artinya dengan yatnya. Ajaran tentang kelahiran kembali atau punarbawa pada zaman Brahmana dipandang sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terjemahan kitab Upanishad sebagai satu kesatuan pemikiran untuk mendapatkan pandangan dan pegangan yang lebih luas dan sempurna tentang Weda sangat diperlukan. Secara historis, dapat diakui bahwa proses perkembangan agama Hindu pada hakikatnya dimulai dari penafsiran otentik. Cara-cara itu telah dituliskan dalam kitab Upanishad dan dalam kitab Brahmana. Tanpa memahami dasar-dasar pengertian yang ada dalam kitab Upanishad, maka kita akan sulit memahami kedalaman ajaran agama Hindu secara lebih baik. Secara tradisi, dalam kitab Muktika Upanishad disebutkan jumlah kitab Upanishad sebanyak 108 buah buku. Dari 108 buah buku itu dapat dikelompokkan menurut Bedasruti sebagai berikut. Yang pertama, Upanishad yang tergolong kelompok RG Weda berjumlah 10 buah buku. Berikutnya Upanishad tergolong kelompok Rigveda berjumlah 10 buah buku. Kemudian ada Upanishad
yang tergolong kelompok Samaweda berjumlah 16 buku. Ada Upanishad yang tergolong kelompok Yajurveda terdiri dari 2 bagian besar, yaitu Upanishad yang tergolong dalam Yajurveda hitam berjumlah 32 buah buku, Upanishad yang tergolong Yajurveda putih terdiri dari 19 buku, dan Upanishad yang tergolong kelompok Atharvaveda terdiri dari 31 buku. Berikutnya, bukti peninggalan sejarah dan kepercayaan agama Hindu. Mesir atau Afrika. Sebuah prasasti dalam bentuk inskripsi yang berhasil digali di Mesir berangka tahun 1280 sebelum Masehi. Isinya membuat tentang perjanjian antara Raja Ramses II dengan bangsa Hittite. Mitra Varuna adalah sebutan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep ketuhanan agama Hindu sebagai dewa kembar. Dalam Weda telah dinyatakan sebagai saksi kata H.R. Hall, Ancient History of the Near East. Berikutnya Madagaskar. Sebuah pulau yang terletak agak jauh dari pantai timur Afrika Selatan itu dinyatakan kebanyakan nama-nama tempat yang ada di sana mempergunakan kata yang memiliki hubungan dengan sebutan Rama. Berikutnya Afrika Utara Para. Ahli geologi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa Guru itu adalah sebuah samudra yang mengering. Samudra dalam bahasa Sanskerta disebut Sagara. Kemudian Meksiko. Negeri ini sangat jauh dari India. Masyarakat negeri ini terbiasa merayakan sebuah hari raya pestaria yang disebut dengan Hari Ramasita. Di negeri Meksiko telah menghasilkan penemuan beberapa patung Ganesha. Penduduk Meksiko adalah orang-orang Afrika, yaitu orang-orang yang percaya dengan keberadaan Weda. Festival Ramasita yang dirayakan oleh masyarakat Meksiko dapat disamakan dengan perayaan hari besar, yaitu Dussara atau Navaratri. Berikutnya Peru. Penduduk Peru melakukan pemujaan terhadap Dewa Matahari. Hari-hari raya tahunan masyarakat ini jatuh pada hari-hari solstice, setiap pada tanggal 21 Juni dan 22 Desember. Masyarakat Peru dikenal dengan bangsa Inca. Kata Inca berasal dari kata Ina yang berarti matahari. Berikutnya California. California adalah sebuah kota yang terdapat di Amerika yang memiliki hubungan dengan kata Kapila Aranya. Kisah dalam kitab Purana tentang keberadaan Raja Sagara dan 60.000 putra-putranya yang dibakar habis hingga menjadi abu oleh Maharsi Kapila. Kata Patalaloka memiliki arti negeri di Bali India, yaitu benua Amerika. Karena secara nyata dapat kita temukan bahwa di Amerika terdapat cagar alam Taman Gunung Abu. Berikutnya Australia. Penduduk negeri kanguru ini memiliki jenis tarian tradisional yang disebut Siwa Yang Dance atau tari Siwa. Tari Siwa adalah semacam tarian yang umum berlaku di antara penduduk asli Australia. Berikutnya Indonesia. Ajaran Hindu masuk ke Indonesia sejak permulaan Masehi agama Hindu. Agama Hindu dikenal oleh penduduk Indonesia melalui hubungan dagang dengan India. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Maharsi Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui sungai Gangga, Yamuna India Selatan, dan India Belakang. Diperkirakan agama Hindu di Indonesia sudah berkembang dengan subur pada abad ke-4 Masehi di Kutai, Kalimantan Timur. Dengan masuknya agama Hindu, perubahan besar pun terjadi di Indonesia. Zaman prasejarah berganti dengan zaman sejarah di mana tulisan mulai diperkenalkan melalui ukiran yang terdapat pada yupa. Agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat melalui pada abad ke-5 dengan ditemukannya 7 buah prasasti. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Kehidupan sosial ekonomi pada masa Kendan dan Galuh tidak jauh beda dengan Tarumanegara. Sistem transportasi pada masa ini diperkirakan dilakukan melalui sungai Cimanuk dan pelabuhan tua di pasir pantai utara. Kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, peladangan atau cocok tanam,
serta pedagang. Kerajaan Sunda dan penjajahan telah lebih maju dari masa Tarumanegara dikarenakan memiliki 6 pelabuhan penting. Agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah, dibuktikan adanya prasasti Tukmas serta prasasti Canggol. Dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka atau 576 Masehi. Dari prasasti Waradu Kidul diperoleh informasi adanya sekumpulan orang asing yang berdiam di Mataram. Mereka mempunyai status yang berbeda dengan penduduk pribumi. Dari berita Cina, diketahui bahwa di ibu kota kerajaan terdapat istana yang dikelilingi dinding dari batu bata dan batang kayu. Kemudian muncul kerajaan Singosari tahun 1222 sampai 1292. Pada akhir abad ke-13, berakhirlah masa Singosari dan muncul kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara. Keemasan masa Majapahit merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur. Di samping itu juga munculnya buku negara Kertagama. Kediri terkenal dengan kehidupan masyarakatnya yang damai dan berkecukupan. Kehidupan perekonomian di Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri umumnya beras, sementara barang-barang yang diperdagangkan yaitu emas, kayu cendana, dan pinang. Disebutkan masyarakat Singasari terbagi dalam kelas atas, yaitu keluarga raja dan kaum bangsawan. Dari peninggalan sejarah dapat diketahui bahwa masyarakat Majapahit hidup rukun, aman, dan tentram. Majapahit menjalani hubungan baik dan bersahabat dengan negara tetangga. Rakyat Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaan. Pada umumnya, Majapahit adalah petani. Sisanya pedagang dan pengrajin. Selain pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Kedua, peranan Majapahit adalah sebagai perantara dalam membawa hasil bumi dari daerah satu ke daerah yang lain. Perkembangan pedagang Majapahit didukung pula oleh hubungan baik yang dibangun penguasa Majapahit dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Selanjutnya, agama Hindu berkembang di Bali. Kedatangan agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti Arcasiwa yang bertipe dengan Arcasiwa Dieng Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Perkembangan agama Hindu selanjutnya sejak ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343 sampai akhir abad ke-19 masih terjadi pembaruan dalam teknis pengamalan ajaran agama. Dan pada masa dalam Watu Renggong, kehidupan agama Hindu mencapai zaman keemasan dengan datangnya Dangyang Nirarta atau Dwijendra ke Bali pada abad ke-16. Jasa beliau sangat besar di bidang sastra agama dan arsitektur. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan, pembinaan kehidupan keagamaan sempat mengalami kemunduran. Kemudian, pada tanggal 17 sampai 23 November tahun 1961, umat Hindu berhasil menyelenggarakan Dharma Asrama para Sulingkih di Campuhan Ubud yang menghasilkan piagam campuan yang merupakan titik awal dan landasan pembinaan umat Hindu. Sekian dan terima kasih.